Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari saya Muhammad Rizky Maulana dan rekan-rekan saya dari Universitas Pamulang. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Amsyar Prasowo. Saya Phil Bagus Adewo. Dan di sini saya akan mewawancarai dengan mahasiswa Universitas Paramadina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nana Putra. Kalian bisa manggil saya Rian. Silakan, mau nanya apa? Saya mau menanya, demokrasi itu seperti apa? Demokrasi Menurut Anda? itu, menurut saya pribadi, Iya. demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan yang dimana di dalamnya ada rakyat, masyarakat maksudnya juga ya, dan dipimpin oleh pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi yang diatur dalam sebuah hukum. Itu sebuah demokrasi. Kalau pendapat Anda, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Kalau sesuai sih sesuai, tapi untuk yang diharapkan menurut saya belum. Masih sering terjadi kericuan juga kan, karena menurut saya pribadi kalau ingin menyuarakan maupun dari pihak masyarakat atau mahasiswa juga yang masih demo dengan pihak pemerintah atau otoritas, itu harusnya selesaikan di meja bundar bukan, dengan cara ramah, nggak ada kekerasan, nggak ada anarkis. Oke. Gimana sih pendapat Anda bisa mengutarakan ke yang demokrasi itu? Demokrasi itu contoh, misal saya ingin bersuara nih, tapi suara saya kan nggak didengar. Iya, tidak didengar lah. Nggak didengar. Iya. Itu mengajukan ke pemerintahan terdekat, entah gubernur atau bupati boleh. Itu dengan secara baik-baik, dengan menjelaskan juga yang lengkap ya, detail maksud saya mengajak Anda bicara itu apa, tujuannya apa, dan demi apa, untuk siapa maksudnya. Kalau itu nggak berjalan, Kalau nggak berjalan dengan mulus, mau nggak mau dicoba lagi. Tetap nggak ada anarkis, nggak ada kekerasan. kebebasan pendapat itu memiliki batasan ya. Iya. Batasan seperti apa sih kalau menurut Anda? Kalau menurut saya, ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat, batasannya itu adalah ketika dirasa waktu saya mengungkapkan nih, berbicara udah mengungkapkan semua pendapat saya, dan dalam bicara saya yang saya tuju itu respon yang kurang ini banget, kurang oke lah ya, membalikin juga malah neken balik. Iya. Itu saya batasin dulu, saya tunggu sampai dia ngomong, saya tetap melanjutin omongan saya. Bukan berarti saya nggak dengerin, saya dengerin. Iya. Saya simpan, karena omongan saya belum selesai, nggak mau saya lanjutin dulu sampai selesai. Oke. Ini pendidikan demokrasi itu penting nggak sih bagi yang lain? Menurut saya penting sih, karena Kenapa juga kan saya tadi saya bilang juga, Iya. dengan melakukan demokrasi kan mengutarakan pendapat. Iya sih. Itu diajarin juga bagaimana cara bicara yang baik, dan sekaligus ini kan jatuhnya negara ya, Ya. punya hukum. Itu juga diajarin hukum-hukum yang berlaku. Tapi di demokrasi ini nggak tahu aturan. Nah itu dia Kenapa? salahnya itu, karena kurangnya pendidikan Pancasila sejak dini ya. Iya. Pengalaman saya juga ketika SD ataupun SMP ataupun SMA juga nih, dengan satu saya yang sebagai mahasiswa, itu kurang banget. Lebih ke arah materinya juga ya sama aja, kita belajar sendiri, guru cuma ngasih, nggak ada pengulangan. Karena para pelajar itu juga butuh pengulangan, bukan materi doang. Materi dibaca selesai, nggak diterapin, nggak bakal bisa. Isi susah sih. Harus dikasih, diulangi. Nggak ada. Itu saja yang saya mau wawancarai. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, hari ini saya akan wawancara santai tentang hak asasi manusia. Menurut Anda apa sih itu HAM? HAM itu sebuah hak yang dimana setiap orang, manusia itu memiliki hak yang harus dia perjuangkan. Contohnya, saya sertain contoh ya gitu ya. Sederhananya ketika saya sebagai pelajar dulu, saya kan punya hak dimana untuk menuntut ilmu.
itu saya harus dapetin. Menurut Anda bagaimana pengimplementasian hak asasi manusia di Indonesia? Apakah bagus atau masih kurang? Kalau dibilang implementasinya masih kurang sih, karena saya lihat juga masih banyak yang jauh dari kata mendapatkan hak mereka masing-masing ya. Sederhananya sih sama yang pelajar tadi salah satunya juga, dan juga ketika sebagai saya punya rekan seorang pekerja itu juga kan, pekerja juga punya hak gitu ya, mengetahui gajinya berapa itu. Ini dia nggak tahu dan itu enggak, ini masih kurang jauh. Mau nanya, bagaimana kalau itu pengimplementasiannya? Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia dengan negara yang lebih maju? Perkembangannya ya, kalau menurut saya dari 1 sampai 10 itu masih 7%, karena sama masih kurang, masih butuh apa ya, seorang itu yang tindak tegas lah, gimana cara masing-masing masyarakat, masing-masing pribadi itu mendapatkan hak mereka. Masih kurang banget. Kalau menurut Anda nih, misalnya ada seorang dihukum mati, bukan nggak ada hukuman penjara. Nah, menurut Anda apakah itu pelanggaran HAM atau bukan? Menurut saya itu tergantung semua tindakan apa yang dia lakuin sehingga dia mendapat pasal dan dijatuhin hukuman mati. Kalau misal contoh yang kasus yang viral waktu itu tuh, tahu kan yang guru pesantren itu? Oh iya. Nah, menurut saya itu pribadi wajar dan itu tidak termasuk pelanggaran HAM, karena dia pun sendiri merampas HAM orang lain, bahkan banyak, nggak cuma satu. Itu wajar. Jadi kalau balik lagi yang tadi Mas Amsyah nanya apakah hukuman mati itu pelanggaran HAM atau bukan, tergantung lagi kasus. Oh udah segitu aja pertanyaannya. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya di sini ingin mewawancarai tentang bela negara. Apa sih itu bela negara? Saya bela negara itu selain sebuah rasa ya, sebuah tindakan juga yang dimana masyarakat ini punya kesadaran akan rasa nasionalisme mereka, rasa cinta tanah air, sehingga mereka memperjuangkan negara mereka yang bisa dibilang ketika negara mereka ini sendiri itu sedang kacau, baik sistem perekonomiannya ataupun sistem pemerintahannya sendiri. Bagaimana upaya kita dalam membela negara? Upayanya, contoh-contohnya sederhananya, kalau sebagai seorang mahasiswa ya, itu bisa juga dilakukan dengan cara demokrasi, karena bela negara itu nggak cuma bela negara kita sendiri dari negara lain, itu juga bela negara kita dari negara sendiri. Contoh-contoh yang itu misal undang-undang yang nggak sesuai gitu ya diterbitin oleh petinggi, saya nggak mau nyebut, itu wajar sebagai salah satu aksi bela negara. Apakah Anda setuju jika ada program wajib militer dalam upaya bela negara? Tergantung, kayak wajib militer ini untuk usia berapa dulu kira-kira? Di usia mungkin 17 tahun ke atas. Oh, kalau dari 17 tahun ke atas menurut saya setuju aja, karena mengapresiasi juga sebagai bentuk bela negara. Dalam upaya bela negara, apakah pemerintah wajib membeli persenjataan dari luar atau mengembangkan persenjataan buatan dalam negeri? Kalau dilihat dari kekuatan-kekuatan negara lain ya, yang teknologi semakin canggih, lebih baik menurut saya itu disesuaikan. Kayak dua-duanya masuk, mengambil dari negara lain atau dikembangkan produksi buatan sendiri, tapi tetap disesuaikan, karena selain itu juga menurut saya mengembangkan teknologi lokal, maksudnya ya senjata lokal, itu secara langsung juga meningkatkan sistem perekonomian juga. Jika negara diserang atau mengalami konflik dalam negeri, apa upaya yang harus kita lakukan dalam membela negara kita? Membela negara kita, pertama kita melihat dulu nih konfliknya ini terjadi karena apa. Contoh misal yang tadi ditanya dalam negara, ini otomatis kan ada sebuah salah pahaman ya antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Itu kita lihat dulu nih masing-masing koreksi, di mana yang salah, pemerintah salahnya di mana, rakyat juga salahnya di mana. Entah itu cara mereka
melakukan aksi bela negara itu anarkis atau enggak, pun juga pemerintah menetapkan kebijakannya itu secara rakyat musyawarah atau sepihak saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.